Momen Coach Sintayong diajak berburu takjil, nasib Tom Haye dan Ragnar untuk membela timnas Indonesia. Filipi Tausir terapkan strategi Pak Hang Seo. Alasan klub Wolves lepas Justin Hapner ke klub asal Jepang. Pelatih klub asal Inggris puji Elkan Bagot. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari satu momen menarik dari pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong disebut selalu berhasil memikat hati masyarakat tanah air. Mulai dari racikannya yang dinilai sukses melatih timnas Indonesia hingga cara sang pelatih dalam menyejukkan hati masyarakat tanah air. Salah satunya di mana Coach Sintayong baru-baru ini memakai baju koko dengan model mumtaz, di mana arsitek asal Korea Selatan itu mengucapkan selamat berpuasa kepada masyarakat Indonesia. Ya, Coach Sintayong dalam kesempatan itu menjadi model dalam produk pakaian yang meluncurkan koleksi Ramadan. Pria berusia 53 tahun itu mengunggahnya di akun Instagram pribadinya pada Selasa kemarin 12 Maret 2024 siang. Dalam unggahan itu, Coach Sintayong pun mendapatkan ungkapan terima kasih dari sejumlah netizen. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga diajak bercanda oleh beberapa warganet. "Terima kasih Coach, nanti buka bersama pakai kolak pisang," tulis akun @papatibo7. Coach Sintayong yang menjunjung toleransi umat beragama. "Terima kasih Coach," ungkap akun lainnya. "Jangan lupa berburu takjil Coach," tulis lainnya lagi. Diketahui beberapa waktu terakhir Coach Sintayong dikabarkan tengah berada di Belanda dalam rangka safari pemain abroad timnas Indonesia jelang melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Wolves FC menilai peminjaman Justin Hapner ke Cerezo Osaka adalah langkah yang tepat, di mana Justin Hapner diikat oleh Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolves U21 hingga akhir musim ini. Meski belum mendapatkan debut di tim utama, Justin Hapner selalu mendapatkan andalan saat bermain di tim akademi. Dia mencatatkan 12 laga di Premier League kedua dan bertugas sebagai kapten di tim muda bagi skuad Wolves U21. Kemudian Steve Davis pun menjelaskan pihaknya memang sudah mempersiapkan tim baru untuk Justin Hapner. Salah satu tim yang tertarik adalah Cerezo Osaka yang sedang mencari pemain di posisi bek tengah saat ini. Selain itu, Justin Hapner dianggap sudah cukup mengenal sepak bola Asia dan Wolves akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka mencari bek tengah karena mereka mengalami cedera pada salah satu pemain kunci di lini belakang. Dan dengan adanya hubungan Justin Hapner dengan Indonesia di pasar Asia, kami merasa ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuknya, kata Steve Davis dilansir dari halaman Wolves. Besar di iklim sepak bola Eropa, bek timnas Indonesia disebut tentu akan dihadapkan pada tantangan baru, apalagi kualitas Liga Jepang tidak bisa dipandang sebelah mata. Wolves berharap Hapner bisa terus berkembang dan mendapatkan banyak ilmu di sana. Davis menilai Justin Hapner tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi di Jepang. Penampilan yang meyakinkan di Wolves U21 akan membuat dia lebih percaya diri untuk bersaing di tim utama. Dia berharap pemain berusia 20 tahun tersebut bisa kembali dengan pengalaman yang lebih baik selama di Cerezo. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, dikabarkan mengirim pujian untuk Elkan Bagot, di mana saat itu Bristol Rovers menjalani laga pekan ke-38-nya Rabu 13 Maret 2024. Pada pertandingan ini, Elkan Bagot tampil sejak menit pertama. Menariknya, beberapa kali bek timnas Indonesia tersebut tampil solid di lini pertahanan. Beberapa penyelamatan krusial juga tercipta oleh Elkan Bagot di laga tersebut. Matt Taylor pun menjelaskan lini belakang mereka bekerja dengan maksimal saat melawan Fleetwood. Mereka sukses mencetakkan clean sheet dan membawa pulang 1 poin dari laga tersebut. Saya pikir para kiper muda dan lini belakang kami tampil dengan sangat baik malam ini. Jadi semoga saja kami bergerak ke arah yang benar, ucap sang pelatih. Pelatih berusia 42 tahun ini menambahkan bahwa laga ini cukup sulit mereka lewati. Namun bek seperti Elkan Bagot DKK berjuang keras agar mereka tidak kemasukan di pertandingan tersebut.
Dua calon pemain keturunan timnas Indonesia, Tom Hye dan Orat Mangun, tengah harap-harap cemas melihat peluang mereka untuk membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana nasib mereka disebut akan ditentukan hari ini, Rabu 13 Maret 2024, yang merupakan batas pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret 2024 ini. Diketahui, Tom Hye dan Ragnar Orat Mangun hampir merampungkan proses naturalisasinya, di mana keduanya hanya tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan Indonesia dan perpindahan federasi. Baik Tom Hye maupun Ragnar Orat Mangun diketahui sudah berada di Indonesia sejak kemarin malam. Andai proses pengambilan sumpah WNI mereka berlangsung hari ini, tentu keduanya berpeluang untuk debut saat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, di mana setelah pengambilan sumpah WNI, Tom Hye dan Ragnar Orat Mangun bisa langsung mengurus pembuatan paspor dan kartu tanda penduduk Indonesia. Hal itu akan membuat mereka memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan bergulir pada 21 dan 26 Maret mendatang. Meski demikian, setelah merampungkan naturalisasinya, PSSI harus bergerak cepat untuk mengurus proses perpindahan federasi kedua pemain dari KNVB ke PSSI. Melihat ada waktu sekitar sepekan dari penutupan pendaftaran pemain hingga laga pertama kontra timnas Vietnam, maka ada kemungkinan proses perpindahan federasi tersebut bisa rampung tepat waktu. Di luar skema itu, Tom Hye dan Ragnar Orat Mangun disebut-sebut bisa gagal membela timnas Indonesia pada Maret ini andai tidak mengambil sumpah WNI tepat hari ini. Di sisi lain, ketika menyimak beberapa percakapan di media sosial yang diunggah dalam story Instagram @football.indonesia, akun tersebut bak mengisyaratkan bahwa Nathan Chuawan DKK sudah kembali ke Belanda. Ya, kami terbang kembali ke Belanda, tulis akun tersebut dengan mengambil gambar Nathan yang sedang menjalani sumpah WNI-nya. Dalam hal ini tentu semakin bertanya-tanya soal nasib sang pemain seperti Tom Hye dan Ragnar untuk membela timnas Indonesia, mengingat belum ada keterangan pasti dari pihak PSSI maupun dari para pemain yang bersangkutan mengenai kelanjutan mereka. Demi mengalahkan timnas Indonesia, Philippe Tausir disebut siap mencontek strategi Park Hang-seo di timnas Vietnam. Sesuai jadwal, timnas Indonesia dan timnas Vietnam akan bertemu di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan di dua laga tersebut, sebab hanya kemenangan yang akan membuka jalan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Terkhusus pelatih timnas Vietnam, Philippe Tausir, posisinya disebut sedang terjepit. Semenjak dipegang pelatih asal Perancis ini, timnas Vietnam hanya 4 kali menang dalam 8 laga terakhir. Jika mendapatkan hasil minor kontra timnas Indonesia ini, Philippe Tausir disebut hampir pasti dipecat Federasi Sepak Bola Vietnam. Karena itu, demi membuat gebrakan, Philippe Tausir disebut sudah menyiapkan strategi. Mengutip dari Soha VN, Philippe Tausir mencoba mengandalkan gelandang andalan Park Hang-seo di timnas Vietnam U23 yaitu Nguyen Duc Jin. Sepak bola 25 tahun ini berandil besar saat timnas Vietnam U23 juara SEA Games 2019 kemarin. Sejauh ini atau dalam 12 laga memimpin timnas Vietnam, Philippe Tausir disebut belum pernah mengandalkan Nguyen Duc Jin yang biasa mentas sebagai gelandang bertahan. Mengutip dari Soha VN, Philippe Tausir ternyata sudah lama memantau pemain yang satu ini. Dalam pandangan Philippe Tausir, gaya permainan Nguyen Duc Jin mirip gelandang-gelandang asal Eropa. Pertanyaannya, sanggupkah Nguyen Duc Jin memenangkan duel di lini tengah kontra pemain-pemain timnas Indonesia nantinya? Tentu ini menarik kita nantikan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.